أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramuna wal muhtaramun, segenap para alimul ulama, para asatidzah, wabil khusus Kepala Yayasan MI Al-Irsyad Kiai Haji Mustafa mata'anallah fi tuli hayati musyrifah sa'idah, dan juga yang sama-sama kita doakan Kepala Sekolah MI Al-Irsyad Al-Ustadz Maulana Ibrahim SPD mata'anallah fi tuli hayati musyrifah sa'idah, dan juga jajaran para dewan guru serta staf MI Al-Irsyad, juga tentunya ketua panitia yaitu Ustadz Suryadi ta'ala fi tuli hayati musyrifah sa'idah, yang paling utama sahibul wasilah wal fadilah yaitu Al-Ustadz Farhan ta'ala fi tuli hayati musyrifah sa'idah, qori kita Ustadz Muhammad Dandi Haryadi SPD ta'ala fi tuli hayati musyrifah sa'idah. Terspesial dan juga mudah-mudahan doa terbaik untuk siswa-siswi anak saleh salehah MI Al-Irsyad dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir, ibu-ibu semua, wali murid tanpa terkecuali, mudah-mudahan dengan keberkahan, dengan keutamaan perkumpulan kita pada hari ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan mendoakan almarhum almarhumah atau arwahan akbar, Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua yang kita hajatkan, yang kita doakan, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua umur panjang sehat afiah, amin, dalam taat ibadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah mudahkan hajat urusan kita dunia akhirah kita, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, halal, barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Terutama rezeki yaitu Allah berikan ilmu yang banyak serta manfaat dunia akhirah, amin ya rabbal hadirin hadirat, talibin talibat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah karunia nikmatnya yang masih Allah berikan, Allah amanahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, tentunya disertai dengan nikmat sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang utama. Mudah-mudahan dengan keutamaannya Allah angkat derajat kita semua. Salawat dan salam marilah kita selalu curahkan, sanjungkan, gemakkan, lazimkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, pemimpin kita yang kita harapkan syafaat pertolongannya di dunia terlebih nanti di akhirah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, kita semua sebagai umat pecintanya, mudah-mudahan betul-betul bisa menjalankan apa yang diajarkan, diwariskannya, sehingga mendapatkan pengakuan darinya. Dan harapannya mudah-mudahan Allah tetapkan, jadikan kita semua bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal anak saleh, anak salehah, MI Al-Irsyad, jaya, 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 gitu, amin ya, masya Allah. Udah siap dengerin? Udah siap? Betul? Kalau udah siap dengerin berarti kalau mau mendengarkan nggak boleh berbicara. Kenapa? Karena tidak mungkin dua kegiatan ini dilakukan bersamaan, betul? Orang kalau bicara dia tidak bisa mendengar, nggak ada orang sambil ngomong sambil dengerin, nggak ada ya. Sekarang kira-kira nih anak soleh solehah MI Al-Irsyad sekarang mau bicara atau mau mendengarkan? Alhamdulillah. Kalau begitu tidak boleh ada yang bicara selama Habib bicara, oke ya, sepakat? Nah, nanti insya Allah di akhir nanti Habib ada door prize, tahu apa door prize? Hadiah ya, bagi siapa saja nanti yang paling bagus ya, yang paling fokus. Nah, syukur-syukur nanti Habib nanti kasih pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah ya. Nih Habib tunjukin biar termotivasi ya. Nah, ini Habib taruh sini ya. Nanti nanti ya, yang paling bagus, yang paling fokus, nanti kalau ditanya bisa jawab ya. Nanti yang paling bagus Habib tunjuk, tanya bisa jawab, nanti dapat hadiah ya. Cuman satu orang. Kenapa satu orang? Biar dia ada duanya ya. Tahu banget kamu ya kalau bagian begitu ya. Enak gak diduain? Gak enak. Kasih sayang aja pengennya kamu doang kan? Punya adik enak gak? Masya Allah. Sekarang mungkin gak enak, tapi nanti kalau dewasa enak. Kalau kamu ada kesulitan nanti dibantu sama saudaranya. Gitu. Curhat tuh ujung-ujungnya. Nanti bilang sama bunda ya, bunda kasih sayangnya harus sama-sama gitu ya, jangan dibeda-bedakan ya. Mudah-mudahan anak soleh solehah. Oke, siap. Tadi pagi acara alhamdulillah kasih diawali dengan apa namanya, membaca Al-Quran ya, surah-surah Al-Quran ya, tahlil, betul, tasbih, tahmid, kebaikan-kebaikan disebut dengan kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Semuanya mengandung keutamaan.
semuanya mengandung sir. Bahkan diantaranya yaitu adalah setiap huruf di dalam Al-Quran kalau dibaca pahalanya besar. Ya. Imam Ali karamallahu wajhah, tahu Imam Ali, Sayyidina Ali tahu ya, sahabat Nabi, sepupu Nabi juga menantu, menantunya Nabi, ya, jadi keluarga yang betul-betul ya. Bahkan beliau punya dapat gelar julukan namanya Babul Ilim, pintunya ilmu. Nabi sabdakan ana Madinatul Ilim wa Aliyun babuha. Ya, saya sumbernya, pusatnya ilmu, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau adalah pintunya, gerbangnya. Kalau umpama kota nih ada namanya batasan. Tuh, suka lihat ya. Kalau dia di daerah Petukangan suka jalan-jalan enggak? Tahu Petukangan? Tahu enggak? Perapatan Ciledug kalau dari sini lurus aja ya. Nah, Petukangan itu ada di atas kelihatan tuh. Selamat tinggal, selamat jalan. Selamat jalan kota. Nah, itu namanya pintu atau gerbang, batasan ya. Jadi kalau kita mau masuk satu tempat pasti ngelewatin gerbang atau pintu dulu. Jadi ini Sayyidina Ali saking alimnya, saking masya Allah ilmunya ya, digelari Babul Ilim. Kita semua insya Allah dapat bagian ilmu yang banyak serta warisannya Nabi. Namanya warisan ilmu, itu warisan Nabi. Nabi nggak mewariskan harta, jabatan, enggak ya. Nabi hanya mewariskan satu, ilmu, yang mana kalau punya ilmu semuanya bisa didapatkan. Jabatan bisa dapat, harta bisa dapat ya. Apalagi ilmu ini menjadikan kita hidup selamat. Apa Imam Ali katakan? Seseorang yang membaca Al-Quran di dalam salat, dalam keadaan berdiri, salat di antara rukunnya yaitu adalah tapi ada keterangannya bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu berdiri boleh nggak duduk? Boleh. Kalau yang nggak mampu duduk ngapain? Tiduran. Tapi jangan pules ya, mau salat. Yang nggak mampu tiduran ngapain? Belum, jangan langsung. Nggak mampu rebahan tiduran boleh isyarat. Hatinya masih hidup ya. Kalau udah nggak kuat, nggak bisa semua, baru disolatin. Saking pentingnya nggak ada alasan bagaimanapun keadaannya, kondisinya, kalau sholat harus dilaksanakan. Ya, ketika berdiri kata Imam Ali. Di dalam salatnya dia berdiri membaca Al-Quran. Dia berdiri itu baca apa? Surah apa yang rukun? Ketika berdiri baca surah apa? Al-Fatihah, termasuk rukun salat, namanya rukun qauli, bacaan. Fatihah ini nggak boleh ada satupun huruf yang salah. Kalau salah tidak sah. Makanya bisa. Siapa yang belum hafal surah Fatihah? Ada? Insya Allah hafal semua ya. Ada berapa ayat surah Al-Fatihah? Alhamdulillah. Termasuk surah Makkiyah apa Madaniyah? Kenapa dinamakan surah Makkiyah? Masya Allah, pinter-pinter banget ya. Kenapa dinamakan surah Madaniyah? Masya Allah, pinter ya. Di dalam salat surah Al-Fatihah itu harus dibaca dengan sempurna, tidak boleh ada yang salah atau kurang. Tapi saya masih belajar, alhamdulillah. Salahnya kalau orang belajar dimaafkan. Ya, jadi beruntung kalau orang belajar. Makanya belajar itu kata Nabi apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan, dari kecil, dari baru lahir. Makanya bayi baru lahir diazanin tuh. Ya, diajarin apa? Kenal Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang harus disembah. Kemudian sampai apa? Minal mahdi ilan, sampai ke yang lahat masuk, meninggal. Juga sama, ada talqin namanya, diajarin juga. Ya, saking pentingnya belajar. Ya, jadi harus belajar ya. Nggak boleh ada pemikiran, ayah bunda aku sudah juara 1 kelas 6, berarti aku sudah santai-santai aja. Enggak, harus tetap belajar. Di atas langit adalah semakin pinter, semakin tahu ilmu, maka dirinya akan merasa tidak punya ilmu.
Saking apa? Saking luasnya ilmu. Jadi kalau misalkan kalian nih saat belajar, apalagi ya kalau memang rasa masih banyak kurangnya, lebih semangat lagi, tambah semangat lagi. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah 7 ayat itu harus dalam huruf-hurufnya ada tasydid-tasydidnya. Bahkan kalau di ilmu fikih itu ada tasydid Al-Fatihah. Ya, saking pentingnya surah Al-Fatihah. Nah, kembali lagi kata Imam Ali, ketika berdiri baca surah Al-Fatihah, kemudian sunnah baca surah pilihan. Baca surah pilihannya apa? Yang kalian bisa bebas. Aku bisanya Al-Kafirun, Al-Kafirun enggak apa-apa, ya. Aku bisanya Al-Ikhlas, enggak apa-apa, ya, karena sunnah. Tapi nih harus diperhatikan, baca surah pilihan yang paling utamanya adalah apa? Yang habis satu surah. Paham ya? Jadi biasakan kalau sholat baca surah pilihan yang habis, jangan yang setengah-setengah. Jangan yang setengah, apalagi penggalan-penggalan ayat. Tapi saya hafid, nggak apa-apa hafid, kamu di luar sholat baca. Ya, kalau buat mengulang boleh nggak? Boleh. Ya, nggak dibaca juga boleh. Berdiri baca surah, ya, baca Al-Quran dalam setiap hurufnya. Beliau katakan apa? Dapat pahala 100 kebaikan. Berapa? Jadi orang kalau baca Al-Quran di dalam sholat, posisi sholatnya berdiri, berarti tadi baca surah Al-Fatihah, baca surah pilihan, setiap hurufnya Allah berikan ganjaran pahala sebanyak 100. Nilai kalau 100 bagus gak? Bagus ya, bagus banget ya, berarti sempurna, perfecto. Ya. Apa? Kalau bahasanya, bahasa Arabnya apa? Ahsan. Apa? Tamam. Apa di sini apa pakainya? Tamam ya. Tamam ya, sempurna ya. Kemudian tadi ada yang berdiri bisa berdiri. Nggak mampu berdiri, ngapain dia? Sholatnya duduk, masih dalam sholat. Dapat pahalanya kata Imam Ali berapa? 50 pahala kebaikan. Berarti itu kalau misalkan kita ini sholat, kalau masih bisa berdiri, sayang pahalanya berkurangnya banyak jauh. Setengahnya 50 pahala. Ada nggak sholat yang walaupun bisa berdiri boleh duduk? Ada. Sholat apa? Sholat sunnah boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri. Kalau mampu berdiri nggak sah sholatnya ya. 50 kebaikan. Selesai sholat, di luar sholat, di kelas, masuk kelas, baca doa kan? Baca surah pilihan nggak? Baca surah ya, baca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah, biasanya juz 30 kan ya. Biasanya baca juz amma tuh. Dibaca, punya wudu nggak kalau baca Al-Quran? Wudu dulu ya. Dari rumah mau berangkat sekolah wudu karena mau belajar. Ingat kalau mau belajar harus berwudu. Kenapa? Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya itu suci, bersih, terang, menyinari. Jadi hati yang menjadi tempat ilmu harus siap. Di antara persiapannya harus dalam keadaan suci, wudu. Kalau mau belajar wudu, apalagi kalau mau baca Al-Qur'an, apalagi bentar lagi mau bulan Ramadan. Di antara sunnah Ramadan memperbanyak baca Al-Qur'an. Jangan sampai nih anak-anak MI Al-Irsyad baca Al-Qur'an nggak pakai wudu, ya nggak punya wudu, harus wudu baca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau salat gitu ya. Tapi kalau lagi doa enggak ya? Pakai enggak? Pakai tetap ya. Bahkan kata ulama tambahkan. Ada boleh tambah. Rabbighfirli wali walidayya amin, walil mu'minin boleh amin ya.
Baca dengan wudu, pahalanya berapa? 25. Jadi kalau baca Al-Quran pakai dengan wudu, pahalanya dapat 25 kebaik. Baca Al-Quran nggak punya wudu, dapat nggak pahalanya? Berapa? 10 kebaikan pahala. Makanya kan suka dengar ya, kalau baca Al-Quran setiap hurufnya Allah berikan pahala 10. Itu kalau nggak punya kalau tidak kalau tidak dalam keadaan bersuci ya. Jadi kalau baca Al-Quran pakai wudu beda lagi pahalanya, dalam sholat beda lagi pahalanya. Maka perbanyak membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah. Yang kelas 6 mana? Yang kelas 6? Alhamdulillah. Oh ini kelas 6 semua nih, habis tampil ya. Sudah hafal juz amma? Sudah? Alhamdulillah. Benar ya? Minimal dari MI Al-Irsyad ini lulus harus hafal juz 29. Juz 29 udah hafal? Belum. Surah pilihan hafal? Hafal ya? Insyaallah. Surah Yasin hafal enggak? Dikit. Alhamdulillah. Al-Mulk satu ayat. Al-Waqi'ah kata kelas 1 saya juga hafal Bib, surah Al-Waqi'ah. Hafal nggak kelas 1? Mana kelas 1? Kelas 1 mana? Oh di belakang. Hafal nggak surah Al-Waqi'ah? Hafal surah. Hafal dia surah Al-Waqi'ah doang, surah Al-Waqi'ah dihafal gitu. Ya, tapi insya Allah isinya juga ya. Ada berapa ayat surah Al-Waqi'ah? Al-Baqarah, Al-Mulk 30, pintar, masya Allah. Ya, kalau surah Yasin, pintar, masya Allah ya. Ini Ustadzah, masya Allah nih. Saya kalau ketemu ngadepin anak pelajar pintar-pintar jadi grogi saya. Ya, ini kayaknya yang pas nih anak-anak yang ngomong nih kayaknya nih. Saya banyak nasihatin kayaknya. Grogi nih masya Allah ya, pinter-pinter semua masya Allah. Mudah-mudahan ya jadi anak soleh solehah semuanya ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Anak soleh, anak solehah. Oke, tadi Habib tanya sama Ustadz, saya bakal lupa soalnya, Ustadz Maulana ya, sampai zuhur katanya. Wah langsung diwohin tuh. Kata Ustadz Maulana, Habib dikasih waktu sampai zuhur. Kira-kira sanggup nggak? Jujur. Insya Allah ya. Ya udah, kalau begitu kamu sampai zuhur, Habib setengah 12 pulang. Habibnya nggak sanggup. Ini sekarang udah jam 11 ya, nggak usah lama-lama ya. Yang penting insya Allah paham semua apa yang disampaikan. Tema kita hari ini yaitu apa? Peringatan Isra dan Mi'raj. Udah tahu belum Isra Mi'raj? Udah kan? Udah tahu ya Isra Mi'raj ya? Perjalanan yang penuh keutamaan, keberkahan, yang penuh pembelajaran. Ya, banyak hal yang luar biasa. Perjalanan Isra Mi'raj ini ada dua kalimat, dua arti ya, dua kalimat yang mempunyai dua arti. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil tadi Farid bacain tuh ya. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama tadi. Masya Allah suaranya bagus nggak suaranya? Kira-kira kalian bisa nggak begitu? Bisa. Karena apa beliau tadi Ustaz Dandi lahir langsung begitu? Lahir langsung, enggak begitu kan? Lahir sama bunyinya gimana? Bunyinya lahir bayi, gitu kan? Sama. Beliau bisa begini karena kalian juga bisa semuanya, ya. Asal ada kemauan untuk belajar. Coba hafal nggak surah Al-Isra ayat pertama? Tadi dibacain, ya bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra la ilam aqsal barakna haulahu linuriyahu min innahu huwas sadaqallahul. Masya Allah. Apa artinya? Maha suci Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan, bi'abdihi, daripada hambanya. Bayangin, anak soleh nih, perhatikan, Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling Allah cinta, manusia yang paling mulia, manusia yang menjadi sebab adanya penciptaan alam semesta. Tapi Allah memberikan gelar bi'abdihi, hamba, hamba, ya. Dan Nabi sangat senang ketika disebut sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena memang kita semua Allah ciptakan tidak lain tidak bukan, yaitu tujuannya menjadi seorang hamba. Apa yang mana Allah firmankan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Melainkan apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau menjadi seorang hamba. Ya, jadi Nabi SAW sebagai suri tauladan kita semua, ya, kepengen apa? Menunjukkan bahwa menjadi seorang hamba itu sebagaimana Nabi SAW. Ya, lailan, perjalanannya kapan waktunya? Malam. Malam apa siang? Malam. Lailan ini mempunyai arti yaitu bukan malam secara utuh sempurna sepanjang malam, bukan. Kalau sepanjang malam disebutnya al-lail, full malam. Tapi lailan sebagian, bahkan ulama menjelaskan peristiwa Isra wal Mi'raj ini saking singkatnya, saking cepatnya, karena memang waktunya Allah yang tentukan. Ya, itu diumpamakan nih, kalian duduk nih, duduk semua ya. Ini berarti kalian nih nggak tahu diri nih. Ini kalian semua yang duduk berarti nggak tahu di, ya nggak? Termasuk Habib ini nggak tahu diri. Kenapa? Karena kalau yang tahu diri itu diri itu. Kalau beliau diri kan? Kalau beliau tahu ngerti nggak? Yang duduk nggak tahu kalau yang kameramen tahu karena beliau sedang kalau kalian sedang, ya. Kalau duduk itu ada bekasnya, betul? Apa? Pisang kedudukan. Bekasnya apa? Kue? Bukan. Ada bekasnya, itu anget. Ya, karena hawa tubuh tuh panas ya, anget ya. Itu ada bekasnya tuh. Nah, itu kan lama-lama hilang. Ya, diumpamakan tempat tidurnya Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj itu masih bekasnya masih ada selesainya. Padahal perjalanannya luar biasa, ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu nggak mungkin, mungkin nggak? Halo, makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq digelar Ar-Siddiq karena ini betul-betul percaya kalau udah kaitannya sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pertanyaan nih sekarang nih, ada anak MI Al-Irsyad berangkat dari sini ke Bandung. Tahu Bandung? Biasanya mesti waktunya selama 4 jam. Biasanya paling cepat 2,5 jam lewat tol. Ya, paling cepat bahkan bisa 3 jam. Tiba-tiba ada yang berangkat, ada yang tiba sebelum 1 jam. Sebelum 1 jam. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, ya, nggak mungkin, ya. Apalagi jalan
ternyata dia bisa sampai 1 jam dengan apa? Dengan teknologi. Ada pesawat dari sini ke Bandung naik pesawat berapa lama kira-kira? Nggak nyampe setengah jam, karena dari sini ke Kalimantan aja 1 jam. Dari sini berangkat umroh haji, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat, yang belum. Katanya karena Habib juga belum berangkat, ya doain ya biar berangkat. Itu katanya perjalanan pesawat 8 jam. Orang dulu berangkat itu naik kapal laut, waktunya bisa 2-3 bulan. Perjalanan 1 bulan, ibadah 1 bulan, pulang 1 bulan. Saking apa? Saking keterbatasan teknologi. Tapi ini bisa dipercepat dengan perkembangan teknologi. Kalau jalan kaki berapa lama sih Tira? Bisa setahun ya, bisa setahun. Ya, saking jauhnya. Tapi dengan teknologi aja jadi teknologi yang canggih, jarak jauh itu bisa mungkin dipercepat. Itu teknologi buatan siapa? Manusia. Bagaimana Nabi SAW berjalan, itu perjalanannya Allah yang memperjalankan. Ya. Naik kendaraan utama spesial, apa namanya? Buruk. Buruk itu asal kata dia bahasa Arab namanya kilat. Makanya buruk itu saking cepatnya, ya sekali nindak gerak gitu ya. Sekali itu sepanjang pandangan memandang. Sejauh ya mata memandang ini sampai tuh buruk tuh saking cepatnya buruk. Ya kilat kan gitu ya. Gitu ya. Cepatnya kilat. Cepet hilang udah gitu ya. Nah itu buruk ya. Jadi kalau misalkan seperti ini kira-kira percaya enggak? Harus percaya. Ya, yang tadi cuman sebentaran doang, tapi Nabi SAW bisa melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan Allah pertegas allazi barakna haulah. Yang keduanya Allah berikan keberkahan, diberkahi. Bahkan ini kalau ceritanya panjang lagi, ini ada Nabi SAW mampir ya ziarah ke tempat-tempat berkah, tempat-tempat utama. Ya, tapi kepanjangan ya. Kemudian setelah itu di Masjid Aqsa berjumpa dengan para nabi dan rasul terdahulu, sholat di Masjidil Aqsa. Barulah berangkat Nabi ke Sidratul, disebut dengan Mi'raj. Ya, jadi Isra perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Gitu ya. Singkat cerita karena kalau kebanyakan kalau udah tahu semua pasti ya Isra Mi'raj ceritanya sudah suka baca buku kan ya. Singkat cerita ada ada ketentuan diwajibkan oleh syariat, yaitu salat adalah amalan yang paling utama. Awwalu ma yuhasabu al-'abd as-salah. Pertama yang dihisab, yang ditanya oleh Allah nanti di perhitungan di akhirat adalah idza saluhat saluha amalu kullu. Kalau bagus salatnya maka insyaallah amalan ibadah yang lainnya insyaallah jadi wa idza fasada saru amalu kullu. Kalau rusak, berantakan, asal-asalan, amal yang lain juga rusak. Ya, makanya salat harus betul-betul sempurna ya, ikuti syariat ajarannya ya. Apa pengertian salat? Coba sekarang apa nanti ya? Sekarang boleh ya. Tapi kalau sekarang takutnya tiba-tiba udah nggak fokus lagi. Apa? Siapa yang tahu pengertian salat? Apa salat? Halo? Anak saleh salehah. Jadinya Pak Habib apa Pak Guru nih? Pak Guru nggak apa-apa, karena kebetulan Habib juga ngajar di sekolah SD. Cuman emang pakaiannya aja lagi begini ya. Ya, pakai ada nama Habibnya. Kalau di sekolah dipanggilnya Pak Guru sama. Ya, ada juga sih yang manggil double Pak Habib. Ya, coba siapa yang tahu pengertian salat? Suka salat nggak?
Sholatnya dikerjakan enggak? Tapi masa nggak tahu sholat? Nih bahasa Arabnya. As-salatu hiya aqwalun wa af'alun mubtada'un bi takbiratul ihram wa mukhtatamatun taslim. Apa artinya tuh? Ayo, siapa yang bisa? Salat adalah ucapan dan perbuatan atau kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan itu tahu. Oh tadi ditanya enggak begitu. Itu tahu semuanya. Ulangi, apa salat? Pintar. Halo. Apa sholat? Hah? Ayo. Kalau ngobrol nggak ngerti, ya nggak nyambung. Apalagi main, ya. Fokus. Ingat nih, ada reward, ada door prize, ya. Door prize, ya. Nih buat yang bisa nanti di akhir, ya. Sholat itu isinya ada ucapan, bacaan, betul ya? Tadi di awal tadi udah bahas, ada surah pilihan dibaca, apalagi yang rukun surah Fatihah. Wa af'alun, gerakan-gerakannya ada nggak? Ada takbiratul ihramnya, gerakannya dan juga ucapannya, ada ruku'nya, i'tidal, sujud, duduk di antara dua dan sebagainya. Itu mempunyai aturan ya, nanti kalian harus paham itu. Tapi nih perhatikan. Yang paling utama di dalam sholat, apa Nabi sabdakan? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku Pernah lihat Nabi sholat enggak? Terus gimana caranya biar tahu bagaimana Nabi sholat? Yaitu yang mewarisi keilmuannya. Siapa? Para sahabatnya masih ada enggak? Para sahabat Nabi masih ada enggak? Udah enggak ada. Penerusnya Nabi, tabi'innya Nabi masih ada enggak? Udah enggak ada, beda zaman. Enggak ada, berarti penerusnya lagi siapa? Tabi'in. Masih ada enggak tabi'in? Enggak ada. Salafus saleh, ya salaf, para ulama terdahulu ada enggak? Yang udah lalu ya, udah lewat ya. Sampai siapa? Sampailah kepada guru-guru di MI Al-Irsyad. Ada gurunya enggak? Ada berapa gurunya? Enggak tahu. Guru laki-lakinya siapa? Guru agamanya? Ustadz Farhan, Pak Farhan. Pak Farhan itu tahu enggak? Pak Farhan itu kakak kelasnya Habib. Jadi ilmunya banyakan beliau. Nah, makanya kalau beliau ngajarin harus dengerin, diikutin ya. Kakak kelasnya Habib, pinteran beliau ya. Makanya beruntung nih MI Al-Irsyad yang ngajar agamanya Pak Farhan. Ganteng nggak orangnya? Wah, yang cewek langsung ya. Sama Habib gantengan siapa? Wah, nggak boleh ada dusta di antara kita. Gantengan siapa? Yang namanya laki-laki semuanya kan, masa cantik, ya, masa Kalau ustazahnya ada nggak yang ngajar agama? Apa Ustaz Farhan aja? Ada? Nggak ada ya? Yang ngajar agama Ustaz Farhan aja ya. Alhamdulillah. Ustaz Farhan ngajarin rukun-rukun sholat, syarat sah sholat, sampai sebelum sholat ada wudu, rukun wudu, diajarin nggak? Alhamdulillah. Udah bisa semuanya? Betul? Betul? Nabi Muhammad SAW sholatnya bagaimana? Diajarin sama guru kita tuh. Ya, tadi rukun-rukunnya, cara-caranya, namanya tata cara sholat, bacaan-bacaannya. Ya, semuanya diajarkan. Ya. Tapi yang paling utama apa? Nabi SAW sholatnya yaitu adalah sholatnya penuh dengan khusyuk. Makanya Nabi sabdakan as-salatu mi'rajul mu'minin, ya, mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi mi'raj itu apa tadi? Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hal yang paling nikmat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak berjumpa sama Allah? Mau nggak? Kapan? Nanti di akhirat. Syaratnya mau berjumpa dengan Allah harus mati. Iyalah, di dunia nggak bisa. Ya, makanya ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan buat orang yang berpuasa. Bentar lagi mau bulan puasa, jangan sampai nggak puasa sebulan, harus puasa tuh. Ya, kuat nggak? Yang berpuasa, kata Nabi SAW itu, ya Nabi sebutkan orang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan di dunia dan di akhirat. Di dunia kalau mau buka, orang kalau puasa yang ditunggu apa? Semuanya udah ada, warna merah ada, warna hijau ada, ya, warna kuning ada, ya, semuanya ada kan, warna-warni itu udah siap tuh, ya. Yang paling utama di akhirat bisa berjumpa dengan Allah, makanya harus puasa betul-betul, apalagi yang wajib. Yang sunnah, suka nggak puasa sunnah? Suka puasa sunnah nggak? Hah? Betul. Coba puasa sunnah apa aja sebutin? Sunnah, puasa bukan sholat. Puasa Senin Kamis, Rajab, Syaban, jangan lama bulan ya. Terus nih Tarwiyah Arafah, ya, 8 9 Dzulhijjah ya tadi ya. Terus apa lagi? Ada namanya Ayyamul Bait. Tahu Ayyamul Bait? Hari putih setiap bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap namanya Ayyamul Bait. Ya, banyak puasa-puasa sunnah. Nah, apalagi puasa-puasa sunnah. Orang yang gemar puasa wajib dan sunnah ditambah, maka masuk surganya ada pintu khusus. Apa pintunya? Namanya Babur Rayyan. Apa? Pintu orang yang gemar puasa. Masuk surganya ada pintu namanya Ar-Rayyan. Mau nggak? Nah, puasa besok jangan ada yang bolong ya, jangan kalah ya. Kembali lagi ke salat. Nabi sabdakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Diajarin sama guru kita Ustaz Farhan ya. Dari bacaan-bacaannya diajarin, dari mulai takbiratul ihram. Takbiratul ihram bisa? Bisa nggak? Coba gimana bunyinya? Nah, nih perhatikan. Takbirat itu mama doa iftitah. Takbiratul ihram, tahu nggak gimana doa? Coba. Ulang. Takbiratul ihram gimana bunyinya coba? Bahaya ini. Ustaz Farhan PR. Ustaz Farhan PR nih. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Cukup. Bukan Allahu Akbar kabir, itu udah ayub doa setelah takbir ya, takbiratul ihram. Kan takbir banyak ya. Banyakkah takbir? Mau ruku takbir, i'tidal ya. Tapi yang pertama kali itu takbiratul, namanya takbir pembukaan ya, awal gitu ya. Takbiratul ihram nih berarti ini. Apa? Dia termasuk rukun qauli apa fi'li? Ucapan apa perbuatan? Harus fasih. Bisa nggak takbiratnya gimana? Yang pasti Allah nggak boleh. Allahnya mulutnya nggak boleh manyun. Allah biasa. Boleh, akbar baru. Jadi bukan nah itu nggak sah tuh. Pas nyebut Allahnya gini, Allah nggak boleh. Ada yang begitu ada? Belajar ya. Ini kan masih belajar semua nih. Yang masih begitu Maksud Habib nih ngingetin ya, kasih tahu yang masih begitu mulutnya jangan dirubah. Jangan, bukan Allah. Bunyinya lain kan? Allah. Beda nggak? Allah sama Allah. Beda nggak? Beda ya. Yang betul Allahu Akbar. Ya, latihan. Yang belum bisa latihan. Terus ya belajari semua sampai sampai salam ya, sampai di salam terakhir ya. Tapi nih anak soleh tahu nggak? Tapi ada penemuan
Nah, nanti ini kalian ini jangan sampai ikut terkontaminasi, ya, jangan sampai ikut tercemar, ya, karena banyak ya nanti di masyarakat, di umum kalian kalau ada sholat yang aneh-aneh jangan ikutin, ya. Habib punya cerita, mau cerita boleh? Mau dengerin nggak? Tapi jangan sampai nanti kalau cerita tidur. Kan kalau orang cerita kan disangkanya dapat dongeng tidur. Beritanya apaan? Ngantuk udah tidur ya. Siap dengerin cerita? Ini cerita real, nyata, asli. Ya, ada. Ini Habib ngalamin sendiri, bukan kata orang. Bukan kata orang. Beberapa tahun yang lalu sebelum corona, ya itu Habib lagi makan di restoran. Pernah makan di restoran? Yang belum harus nyobain, insya Allah ada rezekinya insya Allah, ya. Tapi nggak setiap hari, sekali-sekali boleh. Kalau setiap hari jangan, ya. Kenapa? Kesian ayah bunda ya, lumayan. Itu karena waktu itu tasyakuran milad, tahu tasyakuran milad, tahu milad? Ya, apa? Happy birthday bahasanya itu ya. Ulang tahun istri Habib, jadi makan satu tempat begitu. Pas makan waktu sholat, Habib sholat. Habib sholat harus ingat azan Allah. Waktu sholat itu ditandai dengan apa? Tandanya apa? Azan. Waktu sholat tandanya azan ya. Azan habis sholat sebelumnya masuk waktu yang baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Bisa azan bisa. Siapa yang jago azan di sini? Oh, siapa namanya? Asraf. Mana Asraf? Ini Asraf. Oh, Asraf, masya Allah. Asraf kelas berapa? 6? Oh, kelas 5. Alhamdulillah. Asraf suka azan di masjid, di mushola. Alhamdulillah. Masjid ini depan? Bukan, di mana? Di mana? Tuh, kakaknya pintar azan loh. Ya, Muhammad bisa juga ya. Mau azan? Hah? Dia kasih duit. Lain, bukan yang ini, bukan. Ini ada lagi lain. Nah, sini ke depan. Tapi jangan sholat ya. Belum, ini cuma contoh. Sini serap. Coba. Ini dari tadi kan Nabi cuma nanya-nanya aja. Sekarang kita buktikan yang masya Allah ya azannya. Sambil dengerin bacaannya ya. Jangan salah kalau azan. Azan itu termasuk apa? Sunnah sebelum. Jadi azan itu sunnah ya. Kalau orang mau sholat, terus dia nggak azan dulu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi azan itu tapi azan juga menjadi ciri atau tanda masuk waktu sholat ya. Jadi orang kalau mau sholat ikutin waktu, tandanya azan. Tapi dia nggak dengar azan, waktunya udah masuk, boleh nggak sholat? Boleh. Paham ya? Silahkan. Siapa namanya nama lengkap siapa? Asyraf Ibnu Solihin. Dari suaranya juga udah sama ya. Mirip-mirip sama Habib, serak-serak becek ya. Asraf apa? Asraf Ibnu Solihin. Amin. Silakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Coba bareng-bareng doa setelah azan gimana? Allahumma tambahin ya. Jadi kalau azan tadi dengar azannya semua ya. Betul nggak azannya? Bukan suaranya yang fokus. Apa bacaannya, kalimat-kalimatnya. Tadi Habib sengaja biar dengar azannya benar apa enggak. Ya tadi azannya betul ya. Setiap azan ikutin apa yang disebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikutin. Allahu Akbar, Allah. Jawab sama ya. Sampai hayya 'alas shalah. Bacanya apa? La haula, jawabnya la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Sama ya. Habis itu selesai baca doa azan. Tadi udah dibaca, tambahin Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang baca doa ini kata Nabi, insya Allah Allah jadikan jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena tanda bakti orang tua, anak kepada orang tua itu apa? Dia banyak-banyak doain orang tuh, minta ampun untuk orang tua. Minimal kata ulama, yaitu minimal dia baca doa Rabbighfirli itu 25 kali. Kurang nggak kira-kira nih anak soleh nih kalau baca doa Rabbighfirli? Kapan biasanya baca doa Rabbighfirli? Habis sholat berapa kali? 5 kali. 5 kali Rabbighfirli berapa kali? Sekali. Apa 2 kali? 3 kali. 3 kali 5? 5 masih kurang nggak? Kapan lagi bacanya? Tambahin setelah azan. Bahkan doa yang mustajab bainal azanain kata Nabi. Doa yang mustajab itu antara 2 azan sampai qomat. Tuh tadi doa tuh. Boleh nggak ditambahin? Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan besok ulangan saya bisa. Ya Allah, mudah-mudahan besok setelah ulangan nilainya bagus, dapat rapot hasilnya bagus. Doa setelah bisa ya? Biasakan ya. Bagus nggak suaranya? Bagus ya, alhamdulillah. Kira-kira nih kalau asraf bisa, kalian bisa nggak? Bisa, asal mau belajar. Belajar ya. Asraf yang ngajarin siapa azan? Yang ngajarin asraf azan siapa? Bapak. Alhamdulillah, ayahnya yang ngajarin ya. Ustaz Farhan nggak ngajarin? Ustaz Farhan nggak ngajarin? Yang ngajarin Ustaz Suryadi. Oh, Ustaz Suryadi. Ada Ustaz Suryadi? Ngajar apa?
Bahasa Arab, bahasa Inggris. Masya Allah ya. Bisa bahasa Arab? Belum? Belum ya. Mau duit? Mau beli apa? Jajan. Tapi jangan yang aneh-aneh jajannya ya. Barakallah, sehat-sehat, saleh insyaallah. Lain. Bisa kebeli es krim 10. Ya. Bisa insyaallah 10 es krim inian, es krim apa? Kul-kul. Tahu es kul-kul? Apa? Yang pisang itu ya. Suka nggak? Enak. Habis ini beli ya. Di mana? Cari. Alhamdulillah. Ya, itu tadi azan. Azan termasuk sunnah sebelum sholat ya. Jadi kalau mau sholat biasain azan dan iqamah. Iqamah bisa iqamah? Beda nggak azan sama iqamah? Bedanya apa? Hah? Sekali ya. Tadi kan 2 kali semua tuh, 2 kali hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali. Tapi tambahin qad qamatis shalah, qad nah, bisa semua insyaallah semuanya bisa. Oke, setelah itu apa? Baru mulai sholat. Tapi pas azan, ini kan lagi cerita betul ya. Pas azan, selesai azan habis sholat. Selesai sholat, ada orang masuk ke musola. Musola itu apa? Tempat musola tempat masuk, dia berdiri doang. Ini asli loh, Habib pengalaman berdiri. Begitu berdiri langsung duduk. Lama, Habib udah selesai sholat, udah zikir, perhatiin. Udah nggak lama langsung keluar dia. Jadi Habib pengen tahu bagaimana sih. Ternyata ada orang ke musola tapi cuman berdiri duduk, habis itu udah selesai. Itu sholat bukan? Pintar. Bukan walaupun dia ke musola, walaupun dia ke masjid. Tapi kalau gerakannya tidak sama dengan apa yang Nabi ajarkan, itu bukan sholat, ya. Jadi jangan sampai nanti ya ada, walaupun Allah firmankan ya, aqimis shalah lidzikri, dirikan shalah untuk mengingatku. Tapi bukan ingat seperti itu, ya. Insyaallah anak-anak saleh salehah salatnya sesuai syariat, sesuai apa yang Nabi ajar. Nabi Muhammad SAW kalau sholat bagaimana? Bahkan Nabi kalau sholat itu apa? Sampai kakinya bengkak. Saking apa? Khusyuknya Nabi sholat. Saking sungguh-sungguh gerakannya Nabi sholat. Jidat dahinya nih, dahinya. Tahu dahi? Ini ada bekas. Bekasnya bukan bekas karena masuk angin di kop, bukan. Tapi bekasnya karena apa? Karena tempat sujudnya Nabi kasar. Nabi sujud alasnya pelepah kurma itu ada gesekan-gesekan. Kalau umpama sekarang apa itu? Pohon kelapa atau pohon kelapa? Daun pohon kelapa tahu? Kalau orang dulu Habib di kampung namanya disebutnya belarak. Kalau sini apa namanya itu? Apa namanya itu? Hah? Pohon kelapa itu daunnya apa namanya kalau sini namanya? Kalau Habib manggilnya belarak. Itu kasar. Kasar. Saking lamanya Nabi sholat, betul-betul ada bekas. Jadi sholat itu bukan cuma masuk masjid berdiri ikut-ikutan doang. Tapi gerakannya semuanya harus sesuai ya. Insya Allah semua bisa ya. Insya Allah ya. Salat ada berapa hukumnya? Ada al-ahkamu syar'iyyah, ada 5. Ada wajib atau fardu, ada sunnah, salat sunnah, terus ada salat makruh, ada salat haram. Udah tahu belum? Belum. Salat wajib fardu, salat 5 waktu. Salat sunnah tadi duha, apalagi qobliyah ba'diyah, awabin, banyak ya. Salat makruh, tahu nggak? Makruh karena waktunya. Apa? Salat di penghujung waktu, makruh tuh. Ada salat haram, kapan? Orang yang punya perempuan nih yang kelas 6 sudah haid. Ada yang sudah haid ya? Boleh nggak sholat? Walaupun sholat wajib, kalau haid jadi sholat juga ada yang haram, itu harus paham. Jadi nggak boleh ya mempermainkan sholat. Jangan sampai lagi haid ya pengen dilihat rajin sholat, dosa, nggak boleh ya.
Nah ini terakhir, ada ulama mengatakan fardu, perhatikan, fardu artinya adalah amalan yang jika dikerjakan Allah sangat cinta. Ulangi, apa fardu? Amalan syariat yang kalau dikerjakan Allah sangat cinta. Berarti kalau ditinggalkan gimana? Allah sangat betul ya, setuju ya, sepakat ya. Ini anak-anak MI Al-Irsyad nggak boleh nih sampai ya yang fardu nih ditinggal, hati-hati. Apapun, sholat, puasa, apapun, kalau udah fardu tidak boleh Kenapa? Kalau dikerjakan Allah sangat cinta, kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan Allah sangat Kalian banyak mintanya nggak? Pengen sesuatu nggak? Pengen sehat, pengen apa? Banyak uang ya, pengen. Kira-kira kalau Allah murka dikasih nggak? Enggak dikasih. Kenapa? Karena telah berbuat sesuatu yang Allah murka. Makanya kalau habis sholat harus berdoa. Siapa yang habis sholat langsung lari? Yang nunjuk temennya begini, satu, dia ke dia empat. Nah, berarti pelakunya ya, nggak boleh nunjuk teman. Ingat aja, oh saya masih habis sholat lari nih. Habis sholat berdoa. Ya, ada ulama mengatakan orang habis sholat langsung lari itu kayak monyet. Kayak apa? Maksudnya gimana? Allah kasih nikmat, Allah kasih rizki, bisa sholat, tapi nggak mau berdoa, nggak ada tanda terima kasih. Tahu monyet? Tahu monyet nggak? Monyet kalau habis dikasih makanan lari apa? Nungguin. Ya, awas nih. Ya, kalau ada orang sholat, alhamdulillah nih anak MI Al-Irsyad nih, ya soleh-solehah nih, sholat, habis sholat zikir, berdoa, ya. Jangan sampai setelah sholat langsung lah. Jangan saya mau, ingat ya, jangan kayak mau. Nah, kembali lagi, apalagi sholat wajib. Kalau masih ada yang meninggalkan sholat wajib, halo, hai, halo, ada yang masih suka ninggalin sholat? Tadi subuh sholat gak? Nanti zuhur sholat gak? Insya Allah. Asar sholat gak? Maghrib sholat gak? Isya sholat gak? Sholat ya. Kalau seandainya kata ulama nih, ya, ini bukan hadis, kata ulama. Kalau ada orang nggak sholat wajib, tinggal di rumah, maka wajar kalau rumahnya nggak enak ditempatin. Kenapa? Karena ada orang yang Allah Kamu tahu nggak? Kalau hukum najis itu ada yang najis berat, namanya najis mughalladh. Apa najis mughalladh? Najis yang berasal dari anjing dan babi. Apapun itu, ya, sebab dua ini harus dicuci, dibersihkan, betul ya? Ya, dalam kedudukan fikih itu ya, najis harus berapa kali bersihinnya? 7 kali, salah satunya pakai pasir, tanah, debu ya. Artinya ada campurannya, campuran tanah. Baru bisa Orang Islam boleh nggak miara anjing? Kenapa? Kalau secara hukum memberi makan anjing boleh nggak? Miara anjing kenapa nggak boleh? Ya, bukan karena haram memeliharanya, tapi karena apa? Khawatir nanti ibadahnya berantakan, ya, khawatir itu faktor untuk memenuhi ibadah. Bahkan kalau orang di rumahnya ada anjing, apa? Malaikat rahmat, malaikat yang memberikan ketenangan nggak mau masuk ke rumah. Jadi hawanya nggak enak. Pernah ke rumah orang yang punya anjing? Pernah nggak? Serius? Kalau Abi pernah. Pas masuk nggak enak, asli betul nggak enak. Hawanya beda. Ini kalau misalkan orang, ya, yang memelihara anjing aja malaikat rahmat gak mau masuk. Tahu malaikat rahmat gak? Tahu gak malaikat rahmat? Udah kenalan belum?
Tahu nggak malaikat rahmat? Mau tahu nggak? Malaikat rahmat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai jari-jari yang lebih banyak. Dalam setiap jarinya ada ribuan jari. Terus saking banyaknya malaikat rahmat, ini bisa menghitung jumlah rintikan hujan. Tadi hujan ya? Tadi hujan nggak? Banyak nggak hujan? Banyak ya? Habib mau tanya, ada nggak orang yang bisa ngitung jumlah hujan? Ada nggak alat teknologi yang canggih banget bisa menghitung jumlah hujan? Tapi malaikat rahmat ini saking banyak itu jari-jarinya bisa hitung daripada jumlah tetesan hujan. Tuh, malaikat roh. Tapi malaikat rahmat ngadu sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku tidak bisa menghitung jumlah berkah, jumlah rahmat. Hujan adalah rahmat, ya. Hujan adalah rahmat. Orang butuh hujan, butuh nggak hujan? Ya, buat tanaman, buat kalian minum dan sebagainya, ya. Tapi malaikat ini ngadu sama Nabi, nggak bisa ngitung jumlah rahmat kalau dibacakan yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kumpul umat Nabi baca salat bareng-bareng. Ini malaikat rahmat nggak bisa hitung tuh jumlah rahmatnya. Saking apa? Saking banyak cucuran rahmat yang Allah berikan. Ini malaikat rahmat nggak mau masuk kalau ada anjing di rumah orang tersebut. Kalau ada orang nggak sholat gimana tadi? Nih, ada rumah punya anjing, malaikat nggak mau tapi ada rumah, ada orang nggak sholat, Allah lebih parah mana? Nah, lebih parah orang yang tinggal di rumah tapi nggak sholat. Makanya kalau rumah sumpek, ya nggak enak ditempatin. Lihat siapa yang nggak sholat, suruh sholat. Ya, jangan sampai nggak sholat. Ingat ya, harus sholat yang wajib apalagi ya, jangan ditinggalin. Oke, udah belum? Udah. Oke, kalau udah, sebelum ditutup ini kita selesaikan. Nah, ya, pertanyaan didengarkan baik-baik. Masih kaitan sama sholat ya, Isra Mi'raj ya, sama Isra Mi'raj. Angkat tangan ya. Angkat tangan dulu baru Habib tunjuk baru ke depan. Sebutkan rukun-rukun salat. Mana tadi yang ngomong? Sini maju. Sini, jangan saya dong maju saya. Tadi paling kencang suaranya. Saya. Sini sayang. Bagi dua. Maju ke depan. Nama siapa? Halimah. Aila. Masya Allah Halimah. Nama lengkap? Halimah Mutiara Sakinah. Halimah Mutiara Sakinah. Masya Allah. Namanya bagus nggak? Tahu nggak Halimah? Siapa Halimah? Ibu susunya Nabi Muhammad SAW ya. Sakinah, tenang, Masya Allah. Halimah kelas berapa? 6A. Kelas 6. Nih kakak kelas ya. Ada juga teman kelasnya. Ada berapa rukun sholat Halimah? Ada 17. Kata Halimah, rukun sholat ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. Pertama, Saya hafalnya pakai lagu. oh hafalnya pakai lagu, boleh nggak? Boleh ya, boleh ya. Tapi sambil hitung. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. 4 harus membaca fatihahnya dengan tahtil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku ibtidal namanya. 8 tumas
nadi ibtidanya. 9 sujud lakukan 2 kali, ke-10 tumanina di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud, 12 tumanina di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya, 14 duduk tahiyat akhirnya. 15-nya baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat tahiyat akhirnya. 16 assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham, itulah macam-macam rukun sholat. Masya Allah, alhamdulillah. Betul nggak? Yang lain hafal nggak? Hafal ya? Hafalin ya, Masya Allah. Siapa yang ngajarin Kak? Alhamdulillah guru ngaji. Masya Allah ya. Sekarang makin gampang belajar pakai lagu. Alhamdulillah. Kalau dulu Abi waktu mondok 1 niat 2 dulu ya dulu. Sekarang Masya Allah malah lebih enak ya. Berarti ini betul nggak jawabannya? Betul. Dapat nggak hadiahnya? Sepakat ya? Sepakat ya? Enggak sepakat katanya no. Enggak sepakat katanya. Bagi 2 sama siapa? Bagi 2. Alhamdulillah. Emang hari ini rezekinya Halimah. Tadi dibisikin, ini kayaknya dapat Halimah katanya. Ada namanya Halimah tuh. Ada namanya Halimah. Ada. Kelihatan nggak? Ah, ya sama. Terima ya. Solehah. Kelas 6 Apin ya. Sehat-sehat. Sukses ya. Doain Habib ya. Insyaallah. Belajar yang rajin. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, udah jam 12 kurang. Bentar lagi mau azan. Ya, sebelum ditutup mau sholawatan. Sholawat bareng-bareng bisa ya? Hah? Sholawat bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah salatullah Wahai ikhwan kawan semua
hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah ala taha. Salatullah terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh, karena tak pernah salat subuh. Salatullah semuanya Rasulillah. Salatullah kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Kulit dan daging dipukul hancur, karena tak pernah salat zuhur. Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar, karena tak pernah salat asar. Salatullah Rasulillah. Salatullah di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Kulit dan daging dipukul menjerit, karena tak pernah salat maghrib. Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqra namanya. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqra namanya.
melilit semua orang berdosa karena tak pernah salat Isya. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah. Pas jam 12 ya, pulang. Tar dulu belum baca doa. Halo anak soleh, kita baca doa bareng dulu ya. Nanti Habib tutup baca doa bareng. Baca doa, tahu baca doa? Cara berdoa yang benar bagaimana? Diangkat kedua tangannya, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma wa li jami'il masyikhina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wahfadna min al-atham. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan kesalahan kekurangannya. Sehat selalu, berkah selalu. Sampai ketemu sama keluarga di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.